Selamat pagi menjelang siang. Saya Andiani Herlina saya mahasiswa sastra Prancis angkatan 2023. Saya ini salah satu pecinta kopi dan mungkin bisa dibilang hampir setiap hari saya menikmati kopi. Dan dari kultur budaya ngopi yang saya tahu di Jakarta itu pasti kayak kalau kopi itu sering didampingi sama ngerokok atau sambil ngobrol ya sama teman-teman. Nah, saya punya pertanyaan, ada nggak sih kontras spesifik kultur budaya ngopi dari daerah masing-masing Bapak semua yang mungkin nggak ada di Jakarta atau unfamiliar gitu di Jakarta? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi maksudnya ini untuk kegiatannya atau mungkin hidangannya atau yang khas dari daerah ya. Sambil ngopi tuh biasanya ngapain gitu kayaknya ya. Silakan, mau dimulai dari Romo mungkin? Ya, kalau dari eh, kami, selain di saat minum kopi itu ada istilah, eh, juga dia punya ubi-ubinya itu. Punya apa Romo? Maaf. Ubi, Ubi, ya, oke. ubi kayu itu dengan juga singkong yang bisa bersama dengan kopi. Jadi teman kopi. Ya, teman Lalu kopi. ubinya apakah dibakar? Biasanya dia dimasak, Dimasak, ya, rebus jadinya ya. rebusnya, ya. Dan rebusnya juga di kayu api ya. Rebusnya juga dan kayu api. Iya, jadi rasanya khas. Itu teman untuk ngopi. Bagaimana dengan di Sumba, Pak Christoph? Ya, secara umum ya di tradisional di masyarakat itu ya sama seperti yang disampaikan Bapak Romo. Kalau ada kopi, tidak ada singkong, ketela rambat atau pisang rebus, pisang bakar tidak lengkap. Tetapi dengan kopi Wano ada yang perlu ditambahkan. Ada tidak enak kalau tidak ada kopi, tidak ada singkong, tidak ada ubi jalar dan lain-lain. Lebih tidak enak kalau tidak ada kata-kata. Kata-kata jadinya Jadi ya. kopi Wano sama seperti Bapak tadi, kopinya lahir dari puisi. Jadi kami itu ke depan kami ingin buat satu kedai kecil karena pengalaman kami di lapangan saya melihat seperti yang disampaikan tadi saudari kami ya, termasuk Bapak, mereka itu di kafe-kafe tidak akan menyebutkan brand kita. Jadi cara satu-satunya kita membuat kedai atau kafe kita sendiri dengan brand kita sendiri, keluar dari ring satu. Bila perlu ada di Jakarta gitu. Di Ya, UI lah di UI minimal gitu ya. minimal gitu. Jadi kami itu mimpinya ngopi gitu. Kedai kopinya di belakang, background belakangnya itu ngopi, ngobrol pintar. Jadi tidak lengkap kalau tidak ngobrol pintar seperti gini. Oke, jadi ada Ya, diskusi selain juga diskusi, ya, makanan-makanan khas. ya. Itu yang kalau dari kopi Wano, ya tambahannya. Ya. Bagaimana dengan di Cisadon, Pak Tommy? Baik, ini menarik ya, apa yang dikonsumsi pagi hari ini ada penelitian singkat gitu ya. Orang Sunda itu makannya 2 kali, Iya. Jam 9 sama sore. Tapi ketika datang industri harus berangkat pagi, ada pengaruh asing jadi 3 kali. Nah, yang 2 kali makan itu apa saja sih? Di jam 9 dan jam 5 itu makan berat. Sebelum jam 9 itu ngopi. Ya. Nah, ketika ngopi itu sama temennya tadi, ubi singkong. Dan saya lihat beberapa kafe modern sekarang sudah menyajikan singkong yang keren Betul. ya. Saya kira itu pertimbangan juga buat kita ya. Bagaimana makanan-makanan tradisional sebetulnya menjadi sangat layak disandingkan dengan kopi begitu. Ya, demikian Bu. Terima kasih. Jadi kalau adik-adik di sini kenalnya pergi beli kopi, kemudian pesan croissant di sampingnya, budaya Indonesia juga punya croissant ala Indonesia yaitu singkong rebus atau singkong goreng. Kalau di Sumba biasanya singkong bakar yang dilempar aja ke kayu api. Itu enak sekali rasanya. Jadi kita buang-buang kulitnya lalu makan di dalamnya. Dan satu lagi mungkin bisa ditambahkan kalau yang saya tahu kalau di Sumba begitu ada tamu datang yang keluar kopi. Jadi itu adalah bagian dari sajian. Jadi kalau satu hari kita bertamu ke 7 rumah, kita akan disajikan 7 kali kopi dan harus diminum untuk itu. Iya kalau di Sumba. Apa di Manggarai juga begitu, Bapak?
Ya, tidak hanya di Sumba, saya rasa di mana-mana, termasuk juga di kami di Manggarai. Baik, itu hal yang buat saya sulit diterima bukan karena kopinya, tapi kalau orang datang panas-panas lalu disuguhkan kopi panas, kayaknya buat saya tuh nggak pas. Tapi itulah budayanya gitu. Kalau orang datang ke rumah mau jam 2 siang keringetan panas, tetap kopi yang keluar nomor satu sebagai penyambutan. Gitu. Apakah Cisadon gitu juga, Pak? Ini agak berbeda. Jadi menarik sekali kalau di timur selalu disediakan kopi. Di kami ada jejak teh tanpa gula. Oh baik. Yang diseringkali orang Jawa bilang orang Sunda tuh pelit, tehnya nggak pelit, pakai karena gula tehnya gitu nggak ya. pakai gula. Ya, karena ke timur sedikit, Jawa Timur, Jawa Tengah harus pakai gula. Di kami teh pahit. Teh pahit dingin itu nikmat sekali. Oke. Buat memori saya gitu ya. Iya. Jadi Nah, teh pahit dingin. Ya, kopi keluarnya di hari-hari spesial, di pagi, siang kerja, ya rata-rata 3 kali ngopi lah gitu. Sama kenduri-kenduri pasti ada kopi. Pasti ya Pak ya. Ada kopi. Jadi bukan soda, bukan Bukan. minuman-minuman lain, tapi Bukan. kopi yang keluar di Kopi, kenduri ya. Iya. Nah, saya rasa semuanya begitu. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Hari sudah semakin panas. Oh ada satu di belakang, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau ke Pak Tommy aja. Pak, saya menyimak sekali yang Bapak obrolkan dari pertama gitu ya. Saya Suryana, saya tertarik saja dengan yang Bapak ya. Gitu ya Pak. Pertanyaan saya pertama adalah ketika Bapak tadi ngobrol bahwa nilai tambah itu banyaknya di jalur distribusinya ya dalam konteks supply chain gitu ya Pak ya. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana peranan BUMDes? Saya nggak tahu di sana ya, Bapak tadi nggak jelaskan. Karena dia sebenarnya yang bisa mengambil nilai tambah secara fair menurut saya ya, supaya ke tingkat petani ya di Pono. Yang kedua adalah pertanyaan saya, bukan pertanyaan sebenarnya, saya tertarik dengan tadi yang Bapak katakan yang terakhir bahwa ada seperti apa asosiasi gitu ya. Saya sangat menyambut itu Pak. Bapak boleh kita adakan di tempat kami. Kami kawasan ekonomi Cikidang Pak. 880 hektar ada di Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Saya pikir di sana kita bisa mengitukan ya Pak. Apalagi Bapak jadi kita bisa buat diskusi, kumpul segala rupa di sana. Dan ujungnya sebenarnya harus dipasarkan tadi ya Pak. Ini kan berkait dengan supply chain ya Pak ya. Rantai di tengahnya itu kalau bisa, saya tidak bilang pengantara itu jelek, tetapi kalau bisa dipendekin supaya nilai tambahnya besar sana sini ya Pak. Nah kemudian kalau kita sudah diskusi, menurut saya ya Pak, salah satunya adalah di UI ini itu diizinkan, katakan aja bikin booth kopi Cisadon. Tapi itu dikelolanya oleh petaninya langsung Pak, BUMDes maksud saya ya. Supaya jadi gini, petani itu dari hulu sampai hilirnya dia terlibat gitu ya. Tentu saja yang masarin bukan petaninya gitu ya Pak, gitu ya. Itu hemat saya. Jadi saya senang sekali itu yang dengan yang Bapak yang tadi. Nanti saya kontak sama Bapak ya Pak. Makasih Pak. Saya kira ini masukan yang sangat bagus buat kita semua ya. Jadi saya juga tidak anti broker karena ekonomi berjalan hidup karena ada brokerage itu. Yang jadi soal adalah gimana menambah sedikit saja keuntungan bagi petani begitu. Nah poin saya tadi kelebihan petani itu adalah tempatnya. Jadi kita jual DNA tempatnya yang jarang dijual oleh para penjual kopi gitu. Jadi pasti beda kopi Cikidang dengan Cisadon atau Cisadon dengan di Colo gitu. Nah ini nilai tambah yang kita terus dorong. Kalau mau secara ilmiah ada lab tapi kami belum coba untuk profiling kopi berdasarkan tempatnya itu ada. Di IPB udah siap katanya begitu. Jadi kalau kita memang sering ketemu kita bisa diskusikan ini bersama dan bisa jadi lebih murah proses itu gitu. Proses profiling kopi berdasarkan tempatnya. Jadi bukan hanya klaim oh ini dari Cisadon, tetapi harus ada deskripsi rasanya yang akurat, ya.
Yang kedua usul yang bagus juga, saya kira ini akan dicatat oleh Ibu Panitia. Demikian Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Tommy. Menarik sekali untuk pengembangan BUMDes ya Pak, karena semuanya kan memang dari desa. Ini bisa jadi catatan untuk kami panitia dan DPPM juga untuk ke depannya. Oke, oke, kita bisa lanjutkan sekarang. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya dapat pesan dari panitia, ada hadiah menarik. Oh, ada satu lagi pertanyaan. Dari mana? Silakan. Nggak kelihatan. Yang mana? Keterangan pohon. Siapa? Pakai aku apa saya, Kak? Saya. Oke. Nah, halo. Nama saya Nisa dari Oke. Nama saya Nisa dari Sastra Prancis 23. Saya mau nanya, jadi kan tadi membahas kopi dan kopi-kopi lokal gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat di dunia mahasiswa sendiri, di anak muda Gen Z itu justru lebih cenderung ke kopi-kopi luar gitu atau dengan merek-merek luar. Nah, kalau dari para narasumber sekalian yang para pengrajin kopi lokal, gimana sih caranya biar kita tuh bisa boost kopi-kopi lokal di kalangan kita gitu, biar kopi lokal itu lebih luas pasarnya, biar kopi lokal itu lebih dikenal karena kan Indonesia sendiri itu penghasil kopi yang banyak gitu. Terima kasih. Silakan, mau mulai dari mana yang menjawab? Silakan Pak Tommy. Ini pertanyaan berat ya. Jadi kalau kita lihat sejarah kopi, kafe-kafe sekarang kurang sah kalau tidak menyebut Java gitu, atau Sumatera atau Mandailing. Itu juga bukti bahwa sebetulnya kopi kita sudah masuk ke dalam sistem marketing mereka gitu. Hanya yang kita soalkan ini kopi-kopi kecil gitu. Kami nyebutnya kopi kampung Pak ya. Kita nyebutnya kopi kampung, kopi yang tidak dipupuk, kopi yang tidak diurus pemerintah gitu. Ini punya hak hidup juga gitu. Nah jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya, ya kita berusaha ya memberikan semacam penyadaran pada masyarakat bahwa ada pilihan di dunia perkopian. Selain kopi yang mainstream itu udah masuk mainstream, juga kopi-kopi yang kami sebut kopi kampung tadi atau kopi hutan yang kuantitasnya dan kualitasnya barangkali masih perlu diperjelas ya. Nah, pintu masuknya harapan kami memang tadi yang paling ideal sih beberapa pelaku kopi besar ikutan juga gitu. Ya, jadi kami juga bukan anti itu gitu. Jadi ikutan juga gitu dengan caranya sendiri. Karena begitu masuk ke sistem industri itu harus sangat terukur profil kopi itu. Mereka bisa lihat ini kopi itu layak nggak di dalam sistem mereka kan. Dan saya sudah coba untuk profiling kopi saja, misalnya lab itu perlu 15 juta gitu Bu di Malang gitu. Nah, jadi salah satu jawabannya adalah bagaimana supaya dikenal ke anak muda. Kalau versi yang kapitalisnya kita ingin ajak pembisnis besar. Tapi kalau versi kita LSM yang kecil-kecilan, kita ya gerilya mulai kegiatan seperti ini, kampus, festival, dinas pariwisata seperti itu. Demikian. Ya kalau kita mau supaya kita realistis saja lah ya, artinya tergantung dari apa kita mau supaya produk kita itu laku atau tidak. Karena kadang mungkin termasuk kita juga lebih suka yang datang dari luar, sedangkan yang kita punya ya mungkin karena sudah terbiasa, anggap saja bahwa itu sudah ada. Mungkin dengan bekerjasama dengan dinas-dinas tertentu, dengan mengadakan banyaknya kegiatan-kegiatan festival, itu juga salah satu cara untuk mengajak kita menggunakan produk-produk sendiri, termasuk produk kopi.
Ya, kalau kami dari Sekolah Wano itu dari adik siapa tadi ya? Isa, adik Isa. Ya, ini sama tadi mungkin yang telah disampaikan orang tua saya berdua sama. Hanya sedikit tambahan kalau saya pribadi kita kembali kepada generasi-generasi sekarang ini. Kalau kita berbicara kopi itu produk lokal. Kita kalau sudah bicara produk lokal, kebetulan adik itu tadi itu dari sastra Prancis ya. Kalau kita bicara sastra, kita berbicara budaya, kita kembali dari budaya dan tradisi kita sendiri. Kita harus kembali, kita harus berani menceritakan karakter budaya kita sendiri atau produk kita sendiri. Kalau kita sudah itu kita tentu kalau kita mencintai produk kita sendiri, tentu kita mencintai Indonesia dong. Saya lihat beberapa adik-adik itu ada yang pakai kebaya ya, berarti cinta Indonesia, bangga dengan produk sendiri. Saya pun demikian. Awal datang ke UI kemarin tuh saya pakai kain kayak gini nih. Saya yang menjadi gila di antara sekian banyak adik-adik ini yang produk luar semua pakainya. Tapi saya bangga orang Sumba pakai kain. Saya jadi istimewa di antara sekian banyak yang ada. Ya, saya rasa karakter kita, generasi, mencintai produk kita sendiri. Di kafe-kafe yang tadi itu dibilang, kok kita orang Indonesia itu gengsi menceritakan produk dari tempat Bapak tadi ya, brandnya. Maunya cerita produk lain gitu. Ya, karakter, budaya kita mencintai produk kita sendiri. Ya gitu kira-kira. Terima kasih. Jadi PR berikutnya saya rasa untuk para pengabdi dari UI, kita sudah punya sumber dayanya secara budaya dan tradisi, tinggal dikemas dengan lebih modern. Saya rasa kemasan dan digital branding itu yang penting buat anak muda kalau menurut saya. Jadi pemasaran digital supaya hits, kayak kemarin diskusi tentang tenun, mengajari para penenun di Baduy untuk membuat hashtag tenun Baduy, hal-hal semacam itu yang bisa membuat produk-produk menjadi terkenal dan bisa dikonsumsi anak muda gitu, supaya kenal dengan produk-produk budayanya.